Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Saya Hardianti Nur. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas terkait pentingnya belajar studi kasus public relation. Langsung saja, ada beberapa poin penting yang akan saya paparkan dalam video ini, diantaranya pengertian studi kasus, pengertian public relation, metode studi kasus, dan studi kasus sebagai strategi penelitian. Pengertian studi kasus. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa studi kasus menjadi studi riset intensif tentang seseorang maupun sekelompok yang bertujuan untuk menggeneralisasi beberapa unit. Adapun penelitian studi kasus adalah riset yang mendalam dan terperinci tentang seseorang atau sekelompok kecil individu dengan bersifat kualitatif, lantaran menghasilkan deskripsi naratif tentang perilaku maupun pengalaman yang ditemukan oleh si peneliti. Pengertian studi kasus menurut para ahli, yang pertama Pollitt dan Hangler tahun 1990, studi kasus berfokus pada penentuan dinamika mengenai pertanyaan lebih lanjut mengapa seseorang berpikir, melakukan sesuatu, atau bahkan mengembangkan diri. Fokus tersebut dinilai oleh Pollitt dan Hangler penting dalam studi kasus, sebab dibutuhkan analisis yang intensif, bukan berfokus pada status kemajuan, tindakan, atau pikiran yang dimilikinya. Menurut Bimo Walgito tahun 2010, studi kasus ialah metode yang bertujuan untuk mempelajari dan menyelidiki suatu kejadian atau fenomena mengenai individu, seperti riwayat hidup seseorang yang menjadi objek penelitian. Bimo Walgito juga menyatakan bahwa dibutuhkan banyak informasi dan integrasi data yang diperoleh dari metode lain untuk mendapatkan informasi mendalam pada metode studi kasus yang dilakukan. Menurut Vigin, Orom, dan Schuber, studi kasus adalah jenis metode penelitian yang bersifat multi-perspectival analysis, yaitu penelitian yang membutuhkan adanya analisa dari berbagai sudut pandang dan bukan berfokus pada individu yang menjadi objek penelitian saja. Peneliti harus memperhatikan aspek-aspek lain seperti kelompok yang relevan dengan individu terkait dan memiliki interaksi satu sama lain untuk dapat memberikan kekuatan pada mereka yang lebih lemah atau powerless dan tidak bisa menyampaikan pendapat atau voiceless. Beralih kepada pengertian public relation, public relation dapat dipahami sebagai suatu usaha yang dilakukan secara terus-menerus dan secara sengaja untuk membangun dan mempertahankan pengertian timbal balik antara organisasi dengan masyarakat. Profesi PR ada kalanya memang harus berinteraksi langsung dengan masyarakat, turun, mendekat, dan berinteraksi, membina hubungan, dan membuat kesan positif. Namun, pada era komunikasi 4.0 seperti ini, profesi PR ada kalanya ada di balik layar dan hadir kepada masyarakat melalui ide-ide yang difasilitasi dengan teknologi. Banyak program PR didesain untuk membangun interaksi secara virtual. Adapun poin ketiga, metode studi kasus. Studi kasus dipandang sebagai metode penelitian yang amat lama. Para peneliti yang menggunakan studi kasus dianggap melakukan keanehan dalam disiplin akademisnya karena tingkat ketepatan secara kuantitatif, objektivitas, dan kekuatan penelitiannya dinilai tak memadai. Walaupun demikian, studi kasus ternyata tetap dipergunakan secara luas dalam penelitian ilmu-ilmu sosial, baik pada disiplin-disiplin tradisional seperti psikologi, sosiologi, ilmu politik, antropologi, sejarah, dan ekonomi, maupun di lapangan-lapangan yang berorientasi praktis seperti perencanaan wilayah perkotaan, administrasi umum, kebijakan umum, ilmu-ilmu manajemen, dan pendidikan. Studi kasus merupakan tipe pendekatan dalam penelitian yang menelaah satu kasus secara intensif, mendalam, mendetail, dan komprehensif. Studi kasus bisa dilakukan terhadap individu seperti yang lazim dilakukan para ahli psikologi analisis, juga terhadap kelompok seperti yang dilakukan beberapa ahli antropologi, sosiologi, dan psikologi sosial. Pada penelitian yang menggunakan metode ini,
Berbagai variabelnya ditelaah dan ditelusuri, termasuk kemungkinan hubungan antar variabel yang ada. Karenanya, penelitian satu kasus bisa jadi melahirkan pernyataan-pernyataan yang bersifat eksplanasi. Akan tetapi, eksplanasi tersebut tidak dapat diangkat sebagai suatu generalisasi. Sebuah studi kasus atau case study memberikan deskripsi tentang individu. Individu di sini biasanya berupa orang, tapi biasa juga sebuah tempat perusahaan, sekolah, dan lingkungan sekitar. Sebuah studi observasi naturalistik kadang juga disebut dengan studi kasus. Suatu lembaga atau sejumlah lembaga dianalisis secara mendalam dengan melakukan pengamatan. Setiap kelompok diteliti dan dilaporkan, serta adanya permainan peran yang mana para responden diminta memainkan peran yang berbeda satu sama lain. Secara umum, studi kasus merupakan strategi yang lebih cocok bila pokok pernyataan suatu penelitian berkenaan dengan how and why. Bila peneliti hanya memiliki sedikit peluang untuk mengontrol peristiwa-peristiwa yang akan diselidiki, dan bila mana fokus penelitiannya terletak pada fenomena kontemporer masa kini di dalam konteks kehidupan nyata. Selain itu, penelitian studi kasus dapat dibedakan menjadi 3 tipe, yaitu studi-studi kasus eksplanatoris, eksploratoris, dan deskriptif. Dalam penggunaannya, peneliti studi kasus perlu memusatkan perhatian pada aspek pendesainan dan penyelenggaraannya agar lebih mampu menghadapi kritik-kritik tradisional tertentu terhadap metode atau tipe pilihannya. Kita lanjut pada studi kasus sebagai strategi penelitian. Sebagai suatu strategi penelitian, studi kasus telah digunakan di berbagai lapangan, seperti penelitian kebijakan, ilmu politik dan administrasi umum, psikologi masyarakat dan sosiologi, studi-studi organisasi dan manajemen, penelitian perencanaan tata kota dan regional seperti studi-studi program lingkungan atau agen-agen umum, serta pengerjaan berbagai disertasi atau tesis dalam ilmu-ilmu sosial. Adapun kriteria untuk mengembangkan kasus yang baik untuk praktik berbeda dari keperluan pendesainan studi-studi kasus untuk penelitian. Sebagai suatu upaya penelitian, studi kasus dapat memberi nilai tambah pada pengetahuan kita tentang fenomena individual, organisasi, sosial, dan politik. Tak mengherankan, studi kasus selama ini telah menjadi strategi penelitian bidang-bidang psikologi, sosiologi, ilmu politik, dan perencanaan. Tidak kalah penting dengan pembahasan sebelumnya, studi kasus dan strategi-strategi penelitian lainnya memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri. Kesalahan-kesalahan selama ini ialah bahwa strategi-strategi penelitian seperti eksperimen, survei, dan historis harus didudukkan secara hierarkis. Karenanya, kita dituntut untuk meyakini bahwa studi kasus cocok untuk tahap eksploratoris suatu penelitian, bahwa survei dan historis cocok untuk tahap deskriptif, dan bahwa eksperimen merupakan satu-satunya cara untuk mengerjakan explanatory atau inquiry kausal. Pandangan yang lebih cocok di antara strategi-strategi yang pluralistik, setiap strategi dapat digunakan sekaligus untuk 3 tujuan, eksploratoris, deskriptif, dan studi-studi kasus eksplanatoris, secara tersendiri. Yang membedakan strategi-strategi tersebut tentu bukanlah aspek hierarkinya, melainkan 3 kondisi lain. Meskipun setiap strategi memiliki karakteristik tersendiri, banyak wilayahnya yang tetap saling tumpang tindih. Tujuan pemilahan tersebut hanyalah untuk menghindarkan salah penggunaan. Misalnya, Anda berencana untuk menggunakan sebuah tipe strategi tertentu, padahal tipe yang lain sebetulnya lebih menguntungkan. Ada 3 kondisi yang diperhatikan dalam hal ini, yaitu tipe pertanyaan penelitian yang diajukan, luas kontrol yang dimiliki peneliti atas peristiwa perilaku yang akan diteliti, dan fokusnya terhadap peristiwa kontemporer sebagai kebalikan dari peristiwa historis. Lalu, bagaimana agar studi kasus dapat digeneralisasikan ke dalam teori?
Suatu keluhan umum tentang studi kasus adalah bahwa studi kasus tersebut sulit menggeneralisasikan satu kasus ke kasus lainnya. Karenanya, para analis jatuh ke dalam perangkap yang mencoba untuk memilih kasus atau rangkaian kasus yang representatif. Tetapi tak satu pun kasus, tak peduli seberapa besarnya, yang memenuhi keluhan tersebut secara memuaskan. Masalah tersebut terletak pada penggeneralisasian ke studi-studi kasus yang lain. Seorang analis harus mencoba untuk menggeneralisasikan temuan-temuan ke teori-teori analog dengan cara seorang ilmuwan menggeneralisasikan hasil-hasil eksperimen ke teori. Maka dari itu, pendekatan yang dapat diterapkan antara lain. Yang pertama, menentukan pertanyaan studi kasus. Yang kedua, menentukan pertanyaan-pertanyaan studi kasus yang signifikan. Yang ketiga, mengidentifikasi pertanyaan signifikan dalam strategi-strategi penelitian lainnya. Yang keempat, menguji penggunaan studi kasus untuk tujuan pengajaran. Dan yang terakhir, menentukan perbedaan tipe studi kasus yang digunakan untuk tujuan-tujuan penelitian. Baiklah teman-teman, sekian untuk pembahasan terkait pentingnya belajar studi kasus public relations. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.